berbicara tentang terorisme, jihad, kedamaian, dan aksi-aksi peledakan, pengeboman dan yang semisalnya. Di masa ini termasuk masa yang sangat penting, termasuk hal yang sangat penting untuk dijelaskan sesuai dengan sisi-sisi syariat dan tuntunan agama kita. Mengaitkan sesuatu dengan agama itu artinya ia mengaitkan sesuatu tersebut dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan tentunya di dalam mengulas pembahasan berkaitan dengan masalah terorisme ini, kita semua memahami bahwa sebab-sebab munculnya terorisme adalah hal yang sangat banyak. Ada yang kaitannya dengan individu karena bermula dari kekecewaan atau bermula pada kelainan pada dirinya sendiri, dan ada kaitannya dengan situasi di sebuah tempat atau sebuah negara yang mengharuskan munculnya berbagai tindakan radikal, peledakan maupun yang semisal dengannya. Dan kadang sebagian melakukan hal tersebut mengatasnamakan perbuatannya sebagai jihad, sebagai perkara yang mulia, sebagai bagian dari agama. Iya. Dan setiap perbuatan yang dikaitkan dengan agama, inilah yang kita akan bicarakan di sini. Sebab semua dari kita tidak menutup pandang dan semua dari kita mengetahui bahwa aksi-aksi peledakan dan semisalnya ini dilakukan oleh banyak manusia dari berbagai lapisan manusia, bukan hanya di negeri-negeri kaum muslimin sebagaimana yang banyak dituduhkan, tetapi di negeri-negeri yang mereka non-muslim justru lebih banyak ditemukan hal-hal yang semisal itu. Tapi kita di sini ingin memfokuskan pembahasan berkaitan dengan tuduhan, apakah benar hal tersebut bagian dari syariat Islam atau tidak. Maka ini yang menjadi titik pembahasan kita. Dan alhamdulillah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu masalah pun kecuali masalah tersebut diterangkan di dalam Al-Quran secara lengkap dan gamblang, dan diterangkan oleh Rasulullah SAW secara terang dan jelas. Sebab ciri utama dari agama kita, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, dan saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Telah mencukupkan nikmatku atas kalian, dan saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas atas segala sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang berislam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Ma farratna fil kitab min syai'." Kami tidak pernah menelantarkan, kami tidak pernah mengalfakan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Quran. Maksudnya apa saja dari masalah yang dihadapi oleh manusia di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, semuanya diatur di dalam Al-Quran. Ada tuntunan-tuntunannya. Apakah tuntunan tersebut berkaitan langsung dengan ayat-ayat maupun tuntunan yang disinggung dalam mana-mana global? Apakah hal tersebut ada di dalam nas-nas ayat Al-Quran dipahami secara tersurat, ataukah tuntunan tersebut adalah hal yang dipahami secara tersirat dari berbagai kandungan nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah jalan agama kita adalah jalan yang jelas dan terang. Saking jelasnya Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Rasulnya untuk menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku. Hanya memakai kata isyarat ini menunjukkan hal tersebut adalah hal yang jelas. Tidak perlu diterangkan apa ini itu, sehingga
supaya manusia memahami bahwa itu adalah jalan yang telah terang, yang sangat jelas. Cukup diisyaratkan, sudah jelas jalan tersebut. Sungguhnya ini adalah jalanku. Saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas jalan tersebut. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Maha suci Allah, dan tidaklah saya termasuk sebagai orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan di dalam hadis Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Abi Hasim dan selainnya, beliau menyatakan, laqad taraktukum 'ala al-bayda lailaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu hal yang putih, malamnya sama dengan siangnya. Saking jelasnya kebenaran tersebut, Nabi ibaratkan malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Sungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umat tersebut. Maka ini adalah kabar-kabar gembira dan kenyataan di dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa segala sesuatu alhamdulillah diatur, diterangkan dan dijelaskan dengan sangat gamblang dan terang. Kemudian sebelum kita melangkah dan menjelaskan tentang terorisme, jihad dan apa yang berkaitan dengannya, maka perlu di sini saya berikan pendahuluan agar kita bisa masuk ya dengan mudah memahami pembahasan berkaitan dengan masalah terorisme dan jihad. Pertama harus kita ketahui bahwa Islam ini punya ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum yang ia dikenal dengannya. Tuntunan Islam dibangun di atas ciri-ciri umum tersebut. Sifat dan ciri ini Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Quran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkannya di dalam hadis-hadisnya. Banyak sifat dan ciri umum Islam yang sangat agung dan sangat mulia. Waktu yang ringkas ini saya akan memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan kita. Yang pertama, Islam adalah agama yang membawa rahmat. Islam adalah agama yang membawa rahmat. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Quran sebagai rahmat. Allah menyatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami menurunkan dari Al-Quran apa-apa yang merupakan obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Dia adalah obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah." Dan kami turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk dan rahmat, disebut sebagai rahmat. Wa busyra lil muslimin, serta kabar gembira bagi orang-orang yang berislam. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan rahmat. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan di antara nama beliau yang beliau dikenal dengan penamaan tersebut, dikenal di kitab-kitab sebelum kitab umat Islam, sebelum Al-Quran, dikenal di dalam hadis-hadis. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Jubair bin Mut'im. Rasulullah SAW menyebut dirinya bahwa beliau disebut dengan nama Nabiur Rahman, dengan nama Nabi membawa rahmat. Nabi membawa rahmat. Karena itu wajar pada seluruh tuntunan agama itu dibangun di atas rahmat, dibangun di atas rahmat. Maka ini sifat yang pertama yang harus kita pahami dari ciri dan karakter Islam dan umat Islam. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan dengan sabda yang umum dan penegasan yang sangat kuat. Dan hadis yang saya akan bacakan ini adalah hadis yang paling pertama diperdengarkan oleh ahli hadis di dalam memberikan sanad-sanad periwayatan. Rasulullah SAW menyatakan, "Ar-rahimuna yarhamukumur rahman, irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang merahmati
Allah yang Maha merahmati akan merahmati mereka. Maka hendaknya kalian wahai manusia merahmati siapa yang di muka bumi. Niscaya Allah, niscaya siapa yang di langit akan merahmati kalian. Iya. Maka ini adalah dasar ya, dari agama kita. Kemudian ciri dan karakter yang kedua dari agama kita. Agama ini dibangun di atas kemurahan, dibangun di atas kemudahan. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr." Allah menghendaki dari kalian kemudahan, dan Allah tidak hendak menyusahkan kalian. Dan Allah berfirman kepada Nabi-Nya, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad supaya engkau menjadi sengsara. Al-Quran ini turun kepada umat Islam menjadi rahmat, kebaikan dan kemurahan untuk mereka. Dan ini yang dipesankan oleh Rasulullah, sehingga beliau ketika mengutus para dai untuk berdakwah, Nabi SAW berpesan kepada mereka, "Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru." Hendaknya kalian mempermudah, jangan kalian mempersulit. Hendaknya kalian memberi kabar gembira dan jangan kalian membuat orang lari. Jangan kalian membuat orang lari. Kemudian di antara ciri Islam, Islam adalah agama yang menegakkan keamanan. Agama yang menegakkan keamanan. Di sholat Jumat tadi kita mendengar di 2 rakaat dibaca ayat kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat yang pertama di rakaat yang pertama kita dengarkan ayat-ayat dari surah Ibrahim. Dan di rakaat yang kedua kita dengarkan ayat-ayat dari surah Al-Baqarah. Menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim menegakkan sebuah negeri, menegakkan sebuah negara. Dan ini tuntunan umum di dalam Islam, bagaimana mewujudkan keamanan di dalam negara. Nabi Ibrahim awal kali datang ke Mekah dalam keadaan Mekah itu kosong. Allah perintah untuk mendirikan negeri di kota Mekah ini. Dan ini ayatnya di surah Al-Baqarah. Karena itu ayatnya berbunyi, "Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina." Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman." Kalimat al-balad, negeri, itu datang dalam bentuk nakirah. Dalam penggunaan bahasa Arab belum jelas. Sebab ini negeri baru akan dibangun. Iya. Tapi Nabi Ibrahim sudah memohon negeri yang aman. Sebab sebuah negeri tidak akan tegak kecuali dengan keamanan. Dan ini tuntunan dalam agama. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim diperintah untuk keluar dari kota Mekah. Dan beliau diperintah meninggalkan istrinya Hajar serta anaknya Ismail di kota tersebut, di negeri ini yang masih kosong. Kemudian setelah itu Allah perintah Nabi Ibrahim untuk datang lagi ke Mekah. Dan untuk kedua kalinya Nabi Ibrahim kembali berdoa dengan doa yang sama. Ayatnya di surah Ibrahim. Allah firman, "Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina." Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini al-balad," pakai kalimat alif lam sebab sudah menjadi negeri. Jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Dan keunikannya di 2 ayat diterangkan sebab-sebab terciptanya keamanan. Iya. Diterangkan sebab-sebab terciptanya keamanan. Di antara sebab yang disebutkan, Nabi Ibrahim berkata, "Wa janubni wa baniya an na'budal asnam." Jauhkanlah saya dan keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Sebab adanya peribadatan kepada berhala, adanya kesyirikan di muka bumi, ini adalah sebab utama hilangnya keamanan dari muka bumi. Karena itu siapa yang mewujudkan tauhid, memurnikan keimanan, memberantas kesyirikan, itu pasti mendatangkan keamanan. Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksudkan adalah kesyirikan di sini. Sebab di ayat yang lain dikatakan, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Jadi kalau kita terjemah bebas ayatnya, sungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, Allah jamin untuk mereka keamanan, dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saking pentingnya keamanan ini, Rasulullah SAW mengaturnya dalam segala keadaan. Iya. Diwujudkan bagaimana penerapan hukum-hukum untuk menciptakan keamanan di manusia. Sampai di tempat yang paling aman sekalipun, Nabi memberikan tuntunan keamanan. Dari kebiasaan manusia di masa itu, mereka biasa membawa senjata, membawa pedang, membawa tombak kemana-mana mereka pergi. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau,
man dakhala suqana atau masjidana wa ma'ahu nabal falyamsik bi nisaliha. Siapa yang masuk ke pasar kami atau dia masuk ke masjid kami, dan dia membawa tombak, hendaknya dia pegang kuncinya. Perhatikan bagaimana Nabi menuntunkan cara keamanan di pasar tempat berkumpulnya manusia dan di tempat yang paling aman, masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan perhatian Islam terhadap keamanan. Karena itu wajar tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis Abdullah bin Ansari radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa 'indahu qutu yawmihi, faka'annama hiza lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa yang dia masuk di kehidupannya dalam keadaan aman, dan ia mendapatkan afiat dalam jasadnya, dan dia memiliki makanannya untuk hari itu, maka seakan-akan dia telah memiliki dunia seluruhnya. Ibarat dunia seluruhnya dimiliki apabila terpenuhi hal ini. Dia memiliki kecukupannya, punya keamanan dan sehat dalam jasadnya. Sebab kenikmatan tidak akan diperoleh kecuali dengan tiga hal ini. Kemudian di antara ciri Islam yang sangat agung, Islam adalah agama yang menegakkan keadilan. Agama yang menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Al-Qur'an, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala." Dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu, yaitu Al-Qur'an, sebagai segala bentuk kejujuran dan keadilan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adl." Sungguhnya Allah memerintah dengan keadilan. Dan Allah berfirman, "Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Dan apabila kalian berhukum di antara manusia, hendaknya kalian berhukum dengan keadilan. Keadilan adalah hal yang dituntut, diperintah kepada karib kerabat sekalipun. Wa idza kuntum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau kalian berucaplah dengan keadilan walaupun terhadap karib kerabatmu, terhadap musuh sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan sekali-sekali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian, sungguhnya keadilan itu lebih mendekati ketakwaan. Kemudian di antara ciri umat Islam, ciri Islam dan kaum muslimin, Islam adalah agama yang menentang sikap ekstrim dan berlebihan. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa umat ini adalah umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada ahli kitab. Dan ini peringatan juga untuk umat Islam. Allah menyatakan, "Ya ahli kitab, la taghlu fi dinikum." Wahai ahli kitab, jangan kalian ekstrim di dalam agama kalian. Dan Allah firman kepada Nabi-Nya, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw." Istiqamalah wahai Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Demikian pula orang yang bertobat bersama engkau, hendaknya mereka istiqamah. Dan jangan kalian melampaui batas. Jangan kalian melampaui batas. Dan Rasulullah menjelaskan bahwa sebab kehancuran adalah ekstrim dalam agama. Di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau menyatakan, "Iyyakum wal ghulu, bainama ahlakal ladzina qablakum al ghulu fid din." Hati-hati kalian dari perbuatan ekstrim, sikap ekstrim. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian karena mereka ekstrim dalam agama. Ekstrim adalah perbuatan yang tercela. Perbuatan yang tercela. Karena itu dari ciri umum di dalam agama kita adalah menentang perbuatan ekstrim dan berlebihan. Agama kita adalah agama pertengahan. Kemudian di antara karakter dan ciri umum agama ini, agama Islam adalah agama yang menganjurkan untuk mengadakan perbaikan dan menentang sikap membuat kerusakan di muka bumi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya bumi tersebut. Dan di antara ciri para nabi dan para rasul, mereka berdakwah menganjurkan umat untuk tidak berbuat kerusakan. Nabi Nuh alaihi salam, beliau berkata kepada kaumnya, "Wala ta'tau fil ardi mufsidin." Jangan kalian berjalan di atas muka bumi berbuat kerusakan. Demikian pula itu diucapkan oleh Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Syu'aib,
Dan demikian pula Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Salih menyatakan, "Wala tufsidu fil ardi wala tuti'u amral musrifin alladziina yufsiduna fil ardi wala yushrikun." Jangan kalian taat kepada orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Tidak mengadakan perbaikan. Kerusakan ini bentuk-bentuknya diterangkan di dalam agama. Apa itu kerusakan? Dan bagaimana bahayanya? Bagaimana kehancuran bisa menimpa umat apabila kerusakan dibiarkan? Ini adalah hal yang diterangkan di dalam agama, dirinci dengan sangat jelas. Tapi waktu membatasi kita, maka cukup saya globalkan di sini bahwa Rasulullah SAW sangat menentang segala bentuk kerusakan yang dilakukan oleh pihak apapun atau siapapun yang melakukannya. Kemudian di antara ciri umum dari ciri agama kita adalah agama yang menentang kezaliman, perbuatan zalim, perbuatan khianat dan melanggar janji. Allah menyatakan di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi inni haramtu ala nafsi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai sekalian hambaku, sungguhnya saya mengharamkan kezaliman atas diriku dan saya telah menjadikan kezaliman ini sebagai hal yang diharamkan antara sama kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dan agama kita memerintah untuk tidak berkhianat, menepati janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tudafi'u 'anil ladzina yahzanuna anfusahum, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima." Jangan kalian membela orang-orang yang berkhianat terhadap dirinya sendiri. Sungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang berbuat khianat lagi berdosa. Dan Allah menentang orang-orang yang melanggar janji. Dan menjelaskan bahawa menepati janji itu adalah sifat yang terpuji. Wa ufu bil ahd, innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji. Sungguhnya menepati janji itu adalah suatu hal yang dipertanyakan. Dan orang yang tidak menepati janjinya pada hari kiamat, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, akan ditempelkan untuk dia bendera di bokongnya. Kemudian dikatakan bahwa inilah bendera si pengkhianat fulan, si pelanggar janji. Ini adalah perkara yang penting. Sebab keterkaitan hubungan antara negara dengan negara yang lainnya, masuknya turis-turis asing ke Indonesia itu adalah bentuk perjanjian antara negara. Maka adanya bentuk pelanggaran janji dalam hal ini masuk dalam celaan-celaan dalam agama kita. Karena itu di dalam pembahasan ini saya akan merinci tentang apa itu jihad, kemudian apa itu terorisme. Mungkin ada baiknya saya terangkan secara global bahwa saya akan mulai menjelaskan tentang jihad itu apa. Kemudian kita lihat apakah memang jihad dalam tuntunan kita bisa dikaitkan dengan makna terorisme yang banyak dikembangkan. Kemudian terorisme itu sendiri apa? Dan kita akan singgung secara global apa sebab-sebab yang menyebabkan sebagian anak muda rela untuk melakukannya dengan mengatasnamakan sebagai nama agama. Maka di sini pembahasan yang pertama berkaitan dengan masalah jihad. Di dalam masalah jihad ini terdapat sejumlah sub pembahasan yang penting kita cermati. Yang pertama harus kita ketahui bahwa jihad di jalan Allah itu adalah bagian dari agama. Bagian dari agama. Dan jihad dalam pengertian agama kita itu mencakup 4 perkara. Mencakup 4 perkara. Yang pertama adalah jihad melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu. Yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Yang ketiga adalah jihad melawan orang-orang kafir dan kaum munafikin. Dan yang keempat adalah jihad melawan pelaku dosa dan maksiat dan pelaku bid'ah dan khurafat. Ini 4 jenis jihad. Semuanya diuraikan dalam dalil. Nah, apa saya berikan sebagian dalilnya secara ringkas. Adapun jihad melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Fudhalah bin Ubayd yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau menyatakan al-mujahidu man jahada nafsahu. Seorang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan dirinya sendiri. Orang yang berjihad melawan dirinya sendiri. Maka melawan diri dinamakan sebagai jihad. Dinamakan sebagai jihad. Dan diri ini perlu dilakukan jihad padanya. Harus diangkat kejahilan darinya. Harus dididik dengan pendidikan ilmu agama dan ilmu yang diperlukan. Kemudian hendaknya dia beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian dia mendakwakannya dan bersabar
di dalam mendakwakan ilmu tersebut, mempelajarinya, beramal dan mendakwakannya. Kemudian melawan syaitan, Allah firman, "Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwwa." Sungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Ini menunjukkan bahwa menghadapi syaitan itu adalah bagian dari jihad. Dan manusia diserang oleh syaitan dari dua arah. Syaitan menyerangnya dari arah syubhat. Ini senjata syaitan yang paling dia sukai. Ya. Umat Islam diberi kerancuan-kerancuan dalam agamanya, sehingga ia ragu di dalam agamanya, sesat di dalam jalannya. Ini jalan yang paling disenangi oleh syaitan. Kemudian jalan yang kedua, syaitan menyerang dari jalan syahwat. Diajak manusia untuk mengikuti syahwatnya, memperturutkan hawa nafsunya. Ini dua senjata syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua senjata untuk menghadapi syaitan dalam dua serangannya ini. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan mereka sebagai para imam, para pemimpin dalam agama tatkala mereka bersabar dan tatkala mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Maka ini dua senjata menghadapi syaitan. Dengan kesabaran akan gugur seluruh serangan syaitan dari arah syahwat. Sebab pasalnya seorang memperturutkan syahwat karena dia tidak punya kesabaran. Kemudian dengan keyakinan, dan yakin ini adalah puncak keilmuan. Seorang tidak sampai ke derajat yakin kecuali kalau dia mengilmui sesuatu itu. Maka dengan ilmu agama, segala serangan syaitan dari arah syubhat diberikan kerancuan dalam agama, ini akan bisa ditepis dengan sangat mudah. Maka ini dua senjata menghadapi syaitan. Kemudian jihad yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir dan kaum munafikin. Allah firman, "Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim." Wahai nabi, berjihadlah untuk melawan orang-orang kafir dan kaum munafikin dan keraslah untuk terhadap mereka. Kemudian jihad yang keempat adalah jihad melawan orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat dan pelaku bidah dan khurafat. Jihad ini tahapannya kadang dengan lisan, kadang dengan tulisan, kadang dengan tangan pada siapa-siapa yang berhak untuk melakukannya dengan tangan, dan kadang dengan jihad yang dimaklumi dengan peperangan. Karena pembahasan berkaitan dengan jihad ini banyak berkaitan dengan jihad melawan orang kafir secara fisik, maka saya akan mengkhususkan pembicaraan khusus tentang pembagian jihad melawan orang kafir secara fisik. Namun perlu saya garis bawahi di sini. Banyak orang menyangka bahwa yang paling afdal dari jihad adalah jihad melawan hawa nafsu. Dari menyangka yang paling afdal dari jihad adalah jihad melawan orang kafir secara fisik. Dari mengartikan jihad dengan pengertian yang ini yang lebih afdal dan itu yang lebih afdal. Dan ini semuanya adalah pendapat yang kurang tepat. Harusnya dikatakan bahwa jihad itu secara fisik dia lebih afdal pada tempatnya, dan jihad melawan hawa nafsu dia lebih afdal pada tempatnya. Nabi SAW ketika beliau berada di Mekah, beliau dilarang berjihad dengan tangan. Maka jihad dengan dakwah itu yang paling afdal untuk beliau. Karena itu di ayat-ayat Makkiyah ada perintah jihad pada ayat-ayat Makkiyah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi." Dan berjihadlah engkau di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ini ayat di akhir surah Al-Hajj. Dan ini termasuk surah Makkiyah. Di akhir surah Al-Anbiya dan ini termasuk di akhir surah Al-Hajj dan ini termasuk surah Makkiyah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wajahidu fillahi wajahidhum bihi jihadan kabira." Dan berjihadlah engkau menghadapi mereka dengan jihad yang besar. Ini ayat di surah Al-Furqan dan ini juga surah Makkiyah. Dan dimaklumi di Makkah tidak ada jihad secara fisik. Sepakat para ulama bahwa jihad secara fisik itu bermula di fase Mekah. Di fase Madinah. Adapun di Mekah, firman Allah Subhanahu wa taala tegas menunjukkan tidak ada jihad di Mekah dengan secara fisik. Allah firman, "Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah." Tidakkah kalian lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Diperintah untuk menahan tangan. Tidak boleh berjihad dengan tangan. Apa kewajiban mereka? Tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat. Tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat. Maka di masa lemah, kaum muslimin tidak ada kemampuan berjihad secara fisik. Yang paling afdalnya adalah jihad melawan diri sendiri. Jihad dengan dakwah, menegakkan agama, itu yang paling afdal. Dan pada masanya tatkala perlu pengorbanan untuk membela kaum muslimin, meninggikan kalimat Allah,
secara fisik, maka itu yang paling afdal pada tempatnya. Paling afdal pada tempatnya. Kemudian hal yang kedua yang perlu saya terangkan di sini berkaitan dengan jihad, harus diketahui bahwa jihad di dalam agama itu adalah salah satu sarana dakwah. Salah satu sarana dakwah. Kalau dia hanyalah sarana, bukanlah tujuan utama, maka sarana itu hanya dipakai pada saat dia cocok sebagai sarana. Iya. Pada saat dia cocok sebagai sarana. Karena itu di masa Rasulullah SAW di Mekah tidak ada sarana jihad secara fisik. Ya. Dan ketika Rasulullah di Hudaybiyah, beliau membawa 1.400 orang sahabat. Beliau tidak menghadapi orang-orang kafir Mekah. Bahkan beliau mengadakan perjanjian sebab sarana jihad di sini tidak pada tempatnya. Kaum musyrikin jauh, ya jumlah mereka jauh berkali lipat di atas jumlah kaum muslimin. Tidak memungkinkan mereka untuk menghadapi kaum kufar, ya, dengan jumlah yang sedikit itu. Maka dia adalah sarana, dan sarana itu hanya digunakan pada tempatnya. Kapan sarana ini tidak tepat, maka tidak boleh digunakan. Ya. Dia tidak disyariatkan, tidak disyariatkan. Kemudian ada pembahasan yang penting di sini untuk kita terangkan. Ya. Harus diketahui bahwa jihad melawan orang kafir secara fisik itu terbagi dua di dalam syariat kita. Silakan. Ya. Saya akan menerangkan dua perkara ini. Siapa yang menyelisihinya, saya menantangnya untuk membuka seluruh buku-buku fikih. Ya. Dari seluruh madhab. Tidak ada yang akan menemukan pembagian jihad melawan orang-orang kafir selain dari dua pembagian ini. Ya. Para ulama membagi jihad melawan orang kafir secara fisik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jihad disebut dengan nama jihadul hujum, ya, atau jihadul muhajam. Sifatnya jihad menyerang, ya. Kaum muslimin yang mulai menyerang. Ini jihad yang pertama. Jihad yang kedua disebut dengan nama jihadul difa atau jihadul mudafa'ah. Jihad membela diri. Jihad membela diri. Kaum muslimin diserang maka mereka membela diri. Ini dua jenis jihad, ya. Dalam artian bersentuhan langsung secara fisik dengan orang-orang kafir di medan pertempuran. Ya. Adapun jihad membela diri, Rasulullah SAW menjelaskan di dalam sebuah hadis, kata beliau, "Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid." Siapa yang mati karena dia membela dirinya, maka dia mati syahid. "Man qutila duna ahlihi fa huwa syahid." Siapa yang mati karena dia membela keluarganya, maka dia mati syahid. Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang mati karena dia membela hartanya, maka dia mati syahid. Perhatikan, hal yang sifatnya membela diri maka dihitung sebagai syahadat. Maka kapan kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir, agama kita menuntunkan untuk membela diri. Siapa yang mati dalam tahap membela diri ini, ya, maka dia dihitung sebagai orang yang mati syahid. Tapi perlu diingat bahwa kadar membela diri ini dikaitkan pada kadar darurat, tidak bisa terlepas dari peperangan, ya, tidak bisa menghindar. Ya. Ini di keadaan yang pertama. Di keadaan yang kedua, dia sanggup membela diri apabila dia mempunyai kekuatan. Kalau masih memungkinkan untuk mengadakan perdamaian, ya, pada saat tidak memiliki kekuatan maka syariat akan mengadakan perdamaian. Sebab di antara syarat jihad secara umum harus mempunyai kekuatan. Sebagaimana yang saya akan terangkan. Dan keberadaan seorang muslim, bahkan keberadaan seorang manusia dari manapun dia membela dirinya, ini bukanlah hal yang aib dalam seluruh agama. Ya, dalam seluruh agama. Ya. Tidak salah seorang yang membela diri. Tidak salah seorang yang membela dirinya. Maka jihad yang pertama adalah jihad membela diri. Kemudian jihad yang kedua, ya, adalah jihad menyerang. Kaum muslimin yang mulai menyerang. Ya. Jihad menyerang ini diberikan ketentuan-ketentuan di dalam syariat. Yang pertama telah dilakukan fase, tahapan-tahapan untuk sampai ke jihad menyerang. Ya, sebelum memerangi orang-orang kafir yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau telah menyiapkan pasukan. Dalam hadis Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berwasiat dengan 3 wasiat. Yang pertama beliau katakan, kalau kalian menjumpai musuh, pertama kalian seru mereka untuk masuk ke dalam Islam. Kalau mereka terima seruan ini, maka tahan tangan-tangan kalian. Mereka saudara-saudara kalian dalam agama. Kalau mereka tidak mau menerima keislaman, maka minta dari mereka untuk membayar upeti, membayar jizyah sebagai lambang ketundukan mereka terhadap umat Islam. Kalau mereka membayarnya, maka tahan tangan kalian, sebab mereka terlindungi.
Kalau tidak, maka mohonlah pertolongan kepada Allah, perangilah mereka. Dan Nabi berpesan, jangan kalian membunuh anak-anak kecil, jangan kalian membunuh kaum perempuan, jangan kalian membunuh orang-orang tua. Dan di hadis yang lain diterangkan, jangan kalian membunuh ahli-ahli ibadah yang sedang berada di dalam tempat peribadatannya. Kenapa? Sebab mereka tidak ikut ambil dalam peperangan, tidak punya andil di dalam peperangan. Tidak seperti yang disaksikan sekarang ini dari orang-orang yang mengatasnamakan dirinya melakukan jihad. Korban yang masuk di dalam target mereka bukan saja orang dewasa, kaum perempuan, anak-anak kecil, orang yang tidak ada andil dalam peperangan, semuanya diikutkan. Dan perhatikan betapa indahnya syariat Islam dan bandingkan dengan orang-orang kafir. Bagaimana mereka ketika berbuat zalim kepada umat Islam. Lihat bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Irak, di Palestina, di Afghanistan. Apabila dilakukan penyerangan terhadap mereka, tidak pernah diperhitungkan. Kaum perempuan, anak-anak kecil, orang-orang lemah tidak pernah diperhitungkan. Dan ini adalah perbandingan yang menunjukkan dengan sangat jelas keadilan di dalam syariat dan kemuliaan agama kita, bahwa jihad di dalam agama ini adalah rahmat sebenarnya. Rahmat sebab adanya kesyirikan di muka bumi, kekufuran, itu adalah sebab turunnya musibah dan malapetaka. Maka di antara rahmat Islam, mereka diajak untuk masuk ke dalam Islam dan diperangi orang-orang yang tidak menerima agama untuk mengurangi adanya kekufuran di muka bumi. Dan mereka siapa yang ditawan oleh umat Islam, maka datang tuntunan-tuntunan di dalam syariat. Bagaimana cara berbuat baik kepada tawanan, itu adalah bagian dari ibadah. Mengajak mereka kepada keislaman, mereka hidup dengan kaum muslimin, sehingga kerusakan yang biasa mereka lakukan bisa diperkecil. Maka ini di antara mana-mana yang agung yang ditunjukkan di dalam makna jihad. Kemudian syarat berikutnya dari pelaksanaan jihad menyerang ini, para ulama menunjukkan bahwa jihad menyerang melawan orang kafir secara fisik disyaratkan 3 syarat. Syarat yang pertama, jihad tersebut harus dipimpin oleh pimpinan negara. Kalau jihadnya sifatnya menyerang, harus dipimpin oleh pimpinan negara. Ini bukan urusan individu atau urusan sekelompok orang atau sekelompok ormas. Tidak. Dia kaitannya dengan pimpinan negara. Dan ini bukan dari ucapan saya. Rasulullah SAW yang menyatakannya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, 2 kitab yang diterima oleh seluruh umat Islam. Rasulullah SAW menyatakan, "Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi." Sungguhnya seorang pemimpin itu adalah tameng, harus dilakukan peperangan di belakangnya. Nabi yang menyatakannya, harus dilakukan peperangan di mana? Di belakangnya. Karena itu tidak pernah tercatat di dalam sejarah ada para sahabat yang melakukan peperangan tanpa izin Nabi SAW. Padahal mereka tertindas di Mekah, tertolimi, dan ketika mereka di Madinah juga masih mendapat berbagai kezaliman dari orang-orang kafir. Bersamaan dengan itu tidak ada dari seorang sahabat pun yang melakukan jihad tanpa izin Rasulullah SAW. Perhatikan di perjanjian Hudaybiyah, isi perjanjian kaum muslimin yang akan masuk haji tahun ini tidak boleh masuk haji. Siapa dari kaum muslimin yang berada di Mekah masuk Islam, kemudian dia ke Madinah, maka muslim ini harus dibalikkan ke Mekah. Sampai didatangkan Abu Jandal yang telah masuk Islam dalam keadaan dibelenggu terantai. Dia berkata, "Wahai kaum muslimin, saya juga muslim seperti kalian. Kenapa kalian membiarkan saya?" Nabi SAW mengembalikannya. Karena telah ada perjanjian Hudaybiyah. Perhatikan para sahabat yang jumlahnya 1.400 orang. Kenapa tidak ada di antara mereka yang berpikir, kita berperang saja, bukankah kalau kita mati syahid? Ini karena keharusan bahwa jihad itu hanya disyariatkan di bawah pimpinan seorang pemimpin. Rasulullah tidak memerintah hal tersebut. Allah tidak memerintah Rasulnya untuk melakukan jihad. Maka ini mutlak bahwa jihad yang syar'i melawan orang kafir secara fisik itu harus dipimpin oleh seorang pimpinan negara. Karena itu kalau baca buku-buku Imam Ahli Sunnah, Urayat Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan para imam agama, mereka menyebutkan bahwa jihad harus ditegakkan di belakang imam. Apakah imam itu imam yang salih maupun imam yang fajir? Pemimpin yang salih maupun pemimpin yang fajir, dia yang memimpin jihad. Dia yang memimpin jihad. Jihad ini perlu kebersamaan. Perlu seorang pimpinan yang memegang ketaatan secara mutlak
mengatur pasukan, mengatur kebijaksanaan. Ya, karena itu disyaratkan harus dipimpin oleh seorang pimpinan negara. Kemudian syarat yang kedua dari syarat jihad menyerang orang kafir secara fisik. Ya. Syarat yang kedua disyaratkan kaum muslimin harus mempunyai kekuatan. Harus mempunyai kekuatan. Ya. Kapan mereka tidak mempunyai kekuatan? Tidak disyaratkan untuk berjihad. Karena itu di Mekah tatkala kaum muslimin lemah, mereka tidak disyaratkan berjihad. Ketika pindah ke Madinah, kaum muslimin mempunyai kekuatan sebab dua kabilah di Madinah, suku Aus dan Khazraj, ini terkenal sebagai dua suku yang sangat disegani di tengah orang-orang Arab. Itu pun jihad turun syariatnya secara bertahap. Mula-mula Nabi SAW dan para sahabat hanya diizinkan memerangi orang yang membalimi mereka. Kemudian yang kedua hanya diizinkan untuk memerangi siapa yang di sekitarnya. Kemudian perintah mutlak untuk memerangi dan meninggikan agama dengan ketentuan yang saya telah terangkan tadi. Iya. Maka disyaratkan harus dengan kekuatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Dan di antara ibrah yang sangat mendalam yang harusnya dipikirkan oleh setiap orang yang meneriakan jihad dan punya semangat berjihad. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dikisahkan tentang kisah Imam Mahdi yang akan keluar di akhir masa dan kisah Nabi Isa alaihissalam yang akan turun di akhir masa. Imam Mahdi adalah pimpinan kaum muslimin di akhir masa. Kemudian diterangkan dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala akan mengutus umat yang tidak akan bisa dihadapi oleh siapapun, yaitu akan dikeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Akan dikeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Kalau Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar, maka tidak ada siapapun yang bisa menghadapi. Apa yang Allah perintah kepada Nabi Isa dan Imam Mahdi? Apakah diperintah menghadapi? Kalau mati syahid? Allah memerintah agar supaya mereka naik ke atas gunung bersembunyi. Ya. Sebab memang syarat kemampuan ini adalah salah satu syarat dari syarat jihad di jalan Allah. Ya. Apalagi jihadnya dalam bentuk menyerang. Kemudian syarat yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, jihad menyerang ini boleh ditegakkan apabila kaum muslimin mempunyai wilayah kekuasaan. Kaum muslimin mempunyai wilayah kekuasaan. Ya. Karena itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, sepakat para ulama bahwa jihad secara fisik itu baru disyariatkan di Madinah. Sebab wilayah kaum muslimin baru terbentuk di fase Madinah. Di Mekah mereka tidak punya wilayah. Tidak punya wilayah. Maka ini tiga syarat dari syarat jihad fi sabilillah. Dari syarat jihad fi sabilillah. Ya. Jelas ya? Nah, sebelum kita ukur perbuatan orang-orang yang melakukan peledakan dengan nama jihad ini, sekarang saya akan terangkan pembahasan berikutnya berkaitan dengan jihad. Sekarang target jihad melawan orang-orang kafir. Siapakah orang-orang kafir itu? Ada berapa jenis orang-orang kafir dalam syariat? Ya. Orang kafir dalam agama kita ada 4. Dalam tuntunan agama dikenal ada 4 orang kafir. Ya. Kafir yang pertama disebut dengan nama kafir dhimmi. Kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini adalah kafir yang hidup bersama kaum muslimin dalam satu negara. Ya. Hidup dalam satu negara. Dan kafir ini juga mendapat perlindungan dari negara. Merupakan penduduk negara, taat kepada peraturan negara. Maka dia dihitung sebagai kafir dhimmi. Kafir dhimmi. Kafir dhimmi yang seperti ini, Rasulullah SAW menyatakan, "Dhimmatul muslimina wahidah, yas'a biha adnahu." Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan, dhimmah kaum muslimin, perjanjian perlindungan antara kaum muslimin itu adalah satu. Dijaga dari lapisan yang paling bawahnya, dari rakyat yang paling bawah, dijaga sampai yang paling atasnya, sampai pimpinan negara harus menjaga perjanjian tersebut. Ini disebut sebagai kafir dhimmi. Ya. Dan inilah keberadaan warga non-muslim yang merupakan warga negara kita. Mereka disebut sebagai kafir apa? Kafir dhimmi. Kafir yang seperti ini tidak boleh dibunuh, sebab harus dijaga menurut keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kafir yang kedua disebut dengan nama kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini
negeri Muslim mengadakan perjanjian dengan negeri kafir, tidak saling berperang. Iya. Mengadakan perdamaian, menjalin hubungan. Maka negeri kafir tersebut penduduknya dihitung sebagai kafir mu'ahad. Contohnya di masa dahulu, ketika Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan kaum kufar Quraisy di Hudaybiyah, maka setelah perjanjian orang-orang kafir Mekah semuanya dihitung sebagai kafir mu'ahad. Dihitung sebagai kafir mu'ahad, tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Bahkan Nabi SAW menyatakan dalam pernyataan yang sangat tegas. Dalam hadits Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menyatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Ya, perhatikan ya. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak mencium baunya surga. Ya, hendaknya dipikirkan oleh orang-orang yang meneriakkan jihad dan menyerang sembarang orang. Ya. Kafir kok masuk neraka, tidak mencium baunya surga. Ya. Membunuh kafir, kenapa tidak mencium baunya surga? Disinilah letak kemuliaan agama ini. Islam tidak mendidik kita untuk melanggar perjanjian. Ya. Islam tidak mendidik kita untuk menjadi pengkhianat. Sepanjang sudah terjadi perjanjian, kita harus menjaga perjanjian. Ya. Harus menjaga perjanjian. Kemudian kafir jenis yang ketiga disebut dengan nama kafir musta'min. Ya. Kafir musta'man, kafir yang mendapat jaminan keamanan. Kafir yang mendapat jaminan keamanan. Orang kafir dari luar negeri kita masuk ke negeri kita, ya, apabila dia mendapat jaminan keamanan dari pimpinan negara atau anggota dari negara, walaupun rakyat jelata, walaupun ya, siapapun dari penduduk negara laki-laki maupun perempuan, semuanya mendapatkan jaminan keamanan. Negara harus melindungi. Karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sebuah kisah yang sangat menakjubkan yang harus kita mengambil ibrah darinya. Ummu Hani radhiyallahu taala anha, saudara perempuan Ali bin Abi Thalib, Ummu Hani memberikan jaminan keamanan untuk keluarganya masuk ke Mekah. Keluarganya yang masih kafir diberi jaminan keamanan oleh Ummu Hani masuk ke Mekah, dijamin keamanannya. Tapi Ali bin Abi Thalib ingin membunuh orang tersebut. Maka Ummu Hani datang kepada Rasulullah SAW mengadukan perbuatan Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi SAW menyatakan, "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Sungguh kami telah melindungi siapa yang engkau lindungi ya Ummu Hani. Perhatikan, pimpinan negara melindungi siapa yang dilindungi oleh anggota negaranya. Iya. Ini yang disebut sebagai kafir apa? Kafir musta'man. 3 jenis kafir ini tidak boleh dibunuh. Iya. Tidak boleh dibunuh. Dan ingat, mana tidak boleh dibunuh bukan artinya kita benarkan agama mereka. Kita loyalitas kepada orang kafir. Beda antara menerapkan hukum syariat, menjaga keadilan, menjaga perjanjian, ya, dengan makna memberikan loyalitas, cinta kepada kafiran, itu berbeda. Ya. Dan jangan dikaitkan. Maka 3 kafir ini ya, tidak boleh dibunuh secara hukum syariat dalam hukum Islam. Selain 3 jenis kafir ini, itulah kafir yang keempat. Disebut dengan nama kafir harbi. Kafir harbi. Kafir harbi inilah yang boleh untuk diperangi. Boleh diperangi. Ya. Kalau kita berbicara kafir harbi boleh diperangi, itu artinya kalau kita bersentuhan dengan orang kafir secara fisik, kita kembali kepada pembagian jihad yang telah saya terangkan. Ya, sekarang diperangi dengan cara apa? Apakah jihad hujum atau jihad mudafa'ah? Apakah jihad membela diri atau jihad menyerang? Ya. Jelas sampai sini? Maka sekarang mari kita mengukur ya, perbuatan orang-orang yang melakukan aksi-aksi peledakan. Dari bom Bali pertama, ya, kemudian disusul dengan beberapa bom. Bom Marriott pertama, kemudian bom Makassar, kemudian bom Bali kedua, ya. Kemudian ada lagi bom Marriott terakhir. Yang pelakunya mengatasnamakan perbuatan tersebut sebagai jihad. Sekarang mari kita ukur secara syariat, itulah jihad. Kalau kita pahami, apakah benar bahwa itu adalah perbuatan jihad? Ya. Sekarang kita lihat dari targetnya. Siapa yang mereka perangi? Mereka katakan kami perangi orang-orang kafir. Baik, kafir apa yang kalian perangi? Kafir yang ada di dalam Indonesia ini tidak ada yang dihitung sebagai kafir harbi. Ya. Apakah dia adalah kafir dhimmi? Atau dia adalah utusan-utusan tamu-tamu negara yang merupakan kafir musta'man atau kafir mu'ahad? Atau dia adalah turis-turis yang masuk, yang hukum kenegaraan sekarang berlaku. Siapa yang masuk ke bandara kemudian distempel paspornya, ya, itu artinya jaminan keamanan dari pemerintah.
ia berada dalam negara dan dia sendiri telah menyatakan dirinya untuk taat kepada negara. Taat kepada negara. Makanya dihitung sebagai kafir musta'man. Tidak ada kafir harbi. Maka dari sisi target mereka salah. Kemudian dari sisi jihadnya, apakah benar jihad perbuatan mereka itu? Kita lihat, jihad terbagi dua. Ada jihad menyerang dan ada jihad membela diri. Apakah mereka membela diri? Jawabannya tidak. Mereka tidak membela diri. Tapi mereka apa? Mereka menyerang. Baik, kalau begitu jihad menyerang disyaratkan berapa syarat? 3 syarat. Mana pimpinan negara kalian? Mana pimpinan negara kalian yang memimpin jihad? Tidak ada. Kemudian mana kekuatan kalian? Mana kekuatan kalian? Jangan kekuatan, hanya meledakkan saja sembunyi. Ya, akhirnya meresahkan banyak orang, merugikan banyak orang. Banyak yang dicurigai, banyak yang disempitkan. Karena perbuatan sebagian orang. Nah, tidak memiliki kekuatan. Mana syarat yang ketiga? Punya wilayah kekuasaan. Ini 3 syarat tidak terpenuhi. Karena itu jihad yang mereka lakukan sama sekali tidak dihitung sebagai jihad. Tidak dihitung sebagai perbuatan jihad di dalam pandangan Islam. Tapi perbuatan yang seperti itu dalam hukum syariat dihitung sebagai fasad. Sebagai apa? Sebagai fasad, perbuatan kerusakan. Perbuatan kerusakan, hukum yang diperlakukan ditegaskan di dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf." Sungguhnya balasan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi atau orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi ini 2 golongan yang ganda. Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Apa balasan mereka? Hendaknya mereka disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau mereka dibuang dari muka bumi. Maksudnya diasingkan. Ini hukuman terhadap orang yang berbuat kerusakan. Karena itu sepakat para ulama besar di Saudi Arabia, dalam satu Saudi, tentang hukum orang yang melakukan peledakan pengeboman, hukumnya tidak ada lain kecuali hukum mati. Tidak lain kecuali hukum mati. Sebab ini adalah hukum syariat di dalam masalah. Maka inilah hal yang disayangkan terhadap anak-anak muda kita. Hanya mendengarkan hadis-hadis keutamaan jihad secara umum, terbangkit semangatnya, dan wajar seorang muslim terbangkit semangatnya untuk melakukan suatu hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah, pahala yang sangat besar, dijamin masuk surga dengan meminjam bahasa mereka. Ada pengantin-pengantin sudah menjadi pengantin. Kemudian diberikan hadis-hadis menunjukkan bahwa kalau mereka mati, maka matinya tidak terasa. Dan keutamaan yang sangat banyak dari jihad fisabilillah. Dan kita akui bahwa jihad bagian dari agama kita sebagaimana telah kita jelaskan. Tapi jihad yang mereka lakukan ini, apakah benar jihad itu yang dimaksud? Ini yang menjadi permasalahan. Jangan hanya sekedar memperturutkan semangat saja. Semangat tidak cukup dalam beragama. Semangat itu penting, tapi tidak cukup dalam beragama. Semangat harus dibangun di atas tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semangat belakang itu kadang mengantar seseorang kepada sikap ekstrim yang tercela. Sikap ekstrim yang tercela. Karena itu Rasulullah SAW sangat menentang perbuatan tersebut. Pernah datang kepada Nabi SAW ke rumah Nabi 3 orang. Datang ke rumah Nabi 3 orang. Mereka melihat ibadah Nabi yang sangat agung, sangat banyak. Bangkitlah semangat 3 orang. Yang pertama berkata, adapun saya akan qiyamul lail, 1 malam suntuk tidak akan tidur selama-lamanya. Orang yang kedua berkata, adapun saya akan puasa setiap hari, tidak akan berbuka selama-lamanya di siang hari. Kemudian adapun orang yang ketiga, dia berkata, adapun saya tidak akan nikah dengan perempuan, mau sibuk ibadah saja. Disampaikan ucapan ini, ucapan 3 orang ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi marah mendengarnya. Kemudian dia keluar, berdiri di atas mimbar, mengingatkan. Kata beliau, "Ama inni atqakum lillahi wa akhsyakum bih." Ketahuilah bahwa saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan orang yang paling takut kepada Allah.
Saya, kata Nabi, di malam hari saya bangun dan saya juga tidur. Di siang hari saya kadang berpuasa dan kadang saya berbuka. Dan saya nikah dengan perempuan, kata Nabi. Kemudian Nabi berkata, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk dari saya. Tidak termasuk dari saya. Karena itulah ini beberapa konsep jihad di dalam tuntunan agama kita yang hendaknya dipahami. Kemudian berbicara tentang masalah terorisme. Ya. Kalimat terorisme dari akar kata teror yang artinya ya, menciptakan ketidakamanan, ketidaknyamanan, kerusakan. Ya. Dan perbuatan teror ini adalah hal yang dimaklumi. Ada yang tercela dan ada yang terpuji. Ya. Ada yang tercela dan ada yang terpuji. Umumnya tercela. Bentuk-bentuk yang terpuji itu adalah bentuk pada jihad yang disyariatkan. Ya. Sebab wajar keberadaan, ya, berjumpanya dua pasukan, ya, musuh. Wajar adanya teror di situ, menciptakan ketidakamanan. Ya, masa berperang adem ayem saja. Gimana kabar? Bolehkah saya menembak kamu? Kan tidak mungkin. Harus ada bentuk teror yang menyebabkan musuh itu gentar. Dan ini wajar. Keberadaan sebuah negara, ya, punya aparat keamanan, punya tentara, kepolisian. Ini adalah bentuk, ya, teror sebenarnya, membuat segan musuh. Dan itu wajar dalam sistem kenegaraan yang sepertinya terpuji. Tapi bentuk yang kita sebutkan dari aksi peledakan, pengeboman, ya, bom bunuh diri, maaf ini ya, bom bunuh diri tadi saya belum uraikan. Apakah dia bagian dari jihad? Ini aksi bom bunuh diri yang mereka lakukan. Mereka sudah sebut dengan nama bom bunuh diri, artinya bunuh diri. Dan itu bukan masuk ke dalam mati syahid. Sebab orang yang mati syahid dalam tuntunan agama, dalam seluruh buku fikih, yang dikatakan syahid secara istilah itu adalah orang yang mati di medan pertempuran, perjumpaan antara dua musuh. Apa perjumpaan antara dua pasukan, pasukan muslimin dan orang kafir. Ada dari kaum muslimin yang mati dalam medan pertempuran, itu yang disebut mati syahid. Hukum mati syahid berlaku padanya. Ya, tidak perlu dimandikan, ya, tidak perlu langsung saja dikuburkan. Karena itu Umar, Abu Bakar semuanya dibandikan ketika mereka mati. Sebab tidak mati di medan pertempuran. Padahal Umar bin Khattab, Abu Bakar adalah orang yang mati syahid. Ya. Punya hukum mati syahid. Punya hukum mati syahid. Sebab Nabi menyatakannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas ya? Maka bunuh diri yang dilakukan, bom bunuh diri itu adalah hal yang tidak ada dasarnya dalam agama. Mereka sering mengkiaskan sebuah trik peperangan dalam syariat. Salah satu trik peperangan yang dilakukan adalah al-inghmas fi saffil adu. Kadang sebagian dari pasukan menyerbu ke barisan musuh untuk menggetarkan musuh. Ya. Mereka ambil contoh misalnya, kita tidak perlu jauh-jauh, misalnya Imam Samudra dalam bukunya yang berjudul Aku Melawan Teroris, dia sebutkan alasan bom bunuh dirinya salah satu kisah Al-Bara radhiyallahu taala. Al-Bara ini katanya dia maju sendirian menghadapi pasukan musuh. Ya. Dia menembus dari depan ke belakang, dari belakang tembus lagi ke depan. Katanya ini artinya dia membinasakan dirinya sendiri. Inilah bom bunuh diri. Ya, dari ini. Perhatikannya bagaimana cara mereka berpikir. Ya. Padahal al-inghimas yang dimaksud, yang pertama itu dibolehkan oleh para ulama apabila itu menggetarkan musuh dan ada manfaatnya. Menggetarkan musuh dan apa? Ada manfaatnya. Al-Bara wajar melakukan hal tersebut. Ya. Tahu Al-Bara radhiyallahu taala, beliau ini jagoan perang dari masa jahiliyah sampai masa Islam, tercatat beliau ikut di 100 peperangan. Ya. Setiap peperangan beliau adalah unggulan duel. Dari setiap pertarungan duel beliau tidak pernah terkalahkan. Tidak pernah terkalahkan. Maka tatkala beliau terjun ke pasukan musuh, menembus dari awal, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, ini sangat memberikan makna kekuatan bagi pasukan kaum muslimin. Rupanya tidak ada harganya. Ya, pasukan orang kafir ini. Satu orang saja bisa menembus mereka. Ini punya manfaat, punya faedah yang seperti ini. Kemudian yang kedua, Al-Bara turun berjihad, itu berperang, bukan bunuh diri. Ayo bunuh saya. Dia tidak bunuh diri, tapi ia berperang menghadapi musuh. Ya, tidak seperti yang dilakukan oleh para pelaku bom bunuh diri tersebut. Ya. Sebelum melakukan aksinya, kadang ada yang merekam video dulu. Ya. Selamat jalan, selamat tinggal. Ya. Kemudian memberikan motivasi yang menyimpang. Ya.
itu artinya mereka memang melakukannya memang sudah siap untuk bunuh diri. Jadi beda antara dua keadaan. Mereka bunuh diri dan ini aksi jihad. Aksi jihad fi sabilillah. Ya, karena itu sangat disayangkan apa yang terjadi sekarang di negeri kaum muslimin, seperti di Palestina, di Irak, di Afghanistan, dari adanya aksi bom bunuh diri yang seperti itu adalah hal yang tidak menguntungkan. Dan bukan aksi bom bunuh diri atau bukan aksi al-injimas fi safil adu, menyerbu di tengah barisan musuh yang disyariatkan. Sebab tiap kali seorang Filistin meledakkan dirinya, orang Yahudi mati 10, 20, tapi setelah itu orang Yahudi balik menghantam kaum muslimin yang mati 100, 200. Mana faedah dan manfaatnya untuk kaum muslimin? Ya. Harusnya orang-orang yang melakukan aksi-aksi tersebut, kalau mereka memang berani, mereka naik ke gunung, ya, atau tempat-tempat yang lain, jangan melibatkan kaum muslimin yang lain yang tidak terlibat, ya, yang tidak terlibat. Baik, ini berkaitan dengan bom bunuh diri. Maka terorisme ini itu ada dua macam. Ada terorisme, ya, secara fisik, dan inilah mungkin yang sering kita saksikan. Tapi sebenarnya ada bentuk terorisme lebih dahsyat lagi dan lebih berbahaya. Dan ini adalah akar munculnya teror secara fisik, yaitu terorisme secara ideologi, pemahaman. Ya. Harus dipahami bahwa kenapa anak-anak muda tersebut berani, ya, melakukan aksi bom bunuh diri, ya, seakan-akan menyambut mati, ya, menyongsong kematian. Orang lain dari kematian, dia menyongsong kematian. Sebab ada ideologi yang ditanamkan pada diri mereka. Ya. Ideologi inilah yang menyebabkan dia berani melakukan aksi-aksi tersebut, sehingga ia menyimpang menganggapnya dari agama. Dan sudah kita terangkan beberapa bentuk ideologi yang miring berkaitan dengan masalah jihad ini. Dan perlu diingat bahwa pemahaman jihad yang salah ini, ya, ini lebih banyak terjadi daripada aksinya secara fisik. Bisa dibayangkan betapa banyak buku-buku yang ditulis, ya, berkaitan dengan jihad yang menyimpang. Betapa banyak buku-buku yang dipegang oleh anak-anak muda kita. Ya. Dan lebih daripada itu, sejumlah dai-dai menyuruhkan untuk melakukannya. Dia memang tidak melakukan secara fisik, tapi menyuruhkan. Ada yang meninggal, dia sebut sebagai mujahid. Ya. Ada yang meninggal disambut, ditakbir, disambut dengan takbir. Ini adalah bentuk dukungan. Dan ini menunjukkan pemikiran ada. Dan apabila pemikiran ideologi tidak dibahas dan tidak dibersihkan, maka itu artinya memerangi terorisme secara fisik adalah langkah yang tidak maksimal. Iya. Sebab mati satu, tumbuh 1000. Ideologinya masih berkembang. Ideologinya masih berkembang. Karena itu sangatlah penting menjelaskan kepada kaum muslimin apa itu jihad. Iya. Kemudian apa bentuk teroris. Kemudian harus disinggung akar-akar munculnya terorisme, seperti pemahaman-pemahaman yang keliru ini. Kemudian tersebarnya buku-buku yang membuat ideologi yang keliru. Kemudian ada pemahaman-pemahaman takfiri, pemahaman pengkafiran, yang kalau seorang berbuat dosa dikafirkan. Ini adalah hal yang banyak dan tersebar di dalam buku-buku sejumlah tokoh-tokoh, yang menjadi panutan banyak anak muda, dan buku-bukunya banyak diterjemah dalam bahasa Indonesia, dijadikan sebagai rujukan. Di antara buku-buku tersebut, maaf saya harus menjelaskan, sebab ini buku terlalu banyak menyesatkan. Di antara buku-buku tersebut misalnya adalah buku Sayyid Qutb. Dalam bukunya Fi Dilalil Quran berulang kali dia sebutkan bahwa tidak ada masyarakat Muslim di atas muka bumi. Tidak ada masyarakat Muslim di atas muka bumi. Bahkan dia punya buku, dia sebut abad ini sebagai abad jahiliyah yang ke-20. Abad jahiliyah yang ke-20. Kalau abad jahiliyah tidak ada lagi masa Islam. Hukum pengkafiran yang masuk dalamnya tidak ada yang dianggap sebagai kaum muslimin. Nah, dan jangan dianggap bahwa ini hanya persepsi saya membaca buku tersebut. Tokoh-tokoh dari pihak mereka dan teman-teman Sayyid Qutb juga telah menyatakan bahwa itu adalah pemikiran yang benar dari Sayyid Qutb. Pemikiran yang benar dari Sayyid Qutb. Maka ini diantara hal yang sangat berbahaya. Demikian pula diantara buku yang banyak sekarang diterjemah, adalah buku Abu Muhammad Al-Maqdisi. Abu Muhammad Al-Maqdisi. Ini banyak diterjemah dalam bentuk jihad. Dan perhatikan betapa semangatnya orang-orang tersebut menerjemahkan. Dan saya tahu orang-orang yang menerjemahkannya, dan kita semua mengenalnya, juga termasuk orang yang terkait dengan bom Maryot pertama.
Bagaimana ia menerjemahkan buku-buku tersebut agar supaya anak-anak muda membacanya. Maka harus diluruskan pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Kemudian juga di antara hal yang perlu saya ingatkan di sini sebagai penutup, ya sebagai waktu membatasi kita, bahwa sangatlah penting artinya seorang itu taqaffuh dalam agama, memahami agama. Sebab agama ini siapa yang memahaminya, dia akan bahagia dengannya. Ingat bahwa Allah berfirman kepada Rasulnya, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk menjadikan engkau sengsara. Dan Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Karena itu saya anjurkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk kembali mempelajari agama, memperdalam agama. Ya. Sekarang banyak kesedihan dan banyak kesedihan yang muncul bahwa umat Islam kenapa mereka sangat lemah, kenapa ditindas di berbagai negeri, ya. Kenapa mereka mengalami kemunduran. Kesadaran ini ada, dan Nabi SAW sudah mengabarkannya bahwa ini akan terjadi. Tapi Nabi SAW juga menyebutkan obatnya, penyelesaiannya. Tapi yang disayangkan penyelesaian ini banyak yang tidak memperhatikannya. Ya. Hanya sibuk menangisi apa yang sudah terjadi, dan itu tidak bermanfaat. Ratapan dan tangisan tidak ada manfaatnya. Yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah, bagaimana dia melihat ke masa depan untuk memperbaiki, ya, dan menjadi generasi penerus mengadakan perbaikan untuk Islam dan kaum muslimin. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata beliau, "Idza tabayatum bil ghina wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara riba, salah satu bentuk jual beli dengan cara riba. Ya. Dan praktek riba yang hari sangat banyak sekali. Dan apabila kalian telah sibuk dengan peternakan, riba dengan pertanian. Peternak dan pertanian asalnya tidak tercela, tapi yang dicela dalam hadis ini peternakan dan pertanian yang melalaikan dari agama. Ya. Ini 3 penyakit. Penyakit yang keempat, kata Nabi SAW, "Wa taraktumul jihad." Kalian meninggalkan jihad. Yang mana jihad umum, seluruh jihad yang ada, yang telah kita terangkan. Ya. Kalau kalian telah melakukan hal ini, meninggalkan hal ini, maka Rasulullah menyatakan, "Sallallahu alaikum dhullan." Allah pasti akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan. La yanzi'uhu, kehinaan ini tidak akan diangkat dari kalian. Ya. Perhatikan, Allah terangkan akan ditimpa umat ini dengan penyakit. Di konteks hadis yang lain, Nabi menyatakan bahwa mereka ini akan ditimpa dengan penyakit wahan. Hubbul maut wa hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia ini lambang dari yang disebutkan jual beli dengan riba, peternakan, pertanian, cinta dunia. Takut mati itu meninggalkan jihad. Sama penyakitnya. Ya. Konteksnya yang berbeda, tapi penyakit yang disebutkan sama. Dan akibatnya juga sama. Disebutkan di awal hadis, umat seakan-akan diperebutkan di atas meja, bagikan diperebutkannya makanan. Ya. Betapa hinanya dan betapa rendahnya. Dan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah waktu itu kami sedikit sehingga sangat dihinakan?" Kata beliau, "Tidak. Bal antum yawma idzin katsir." Bahkan kalian waktu itu sangatlah banyak. Tapi mereka ditimpa oleh penyakit ini. Maka Nabi menjelaskan, "Sallallahu alaikum dhullan." Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan. La yanzi'uhu. Allah tidak akan angkat kehinaan. Hatta tarji'u ila dinikum. Terangkat obatnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama itu bukan hanya hayalan, mimpi, ayo kembali kepada agama, tiba-tiba kembali tidak. Kembali kepada agama artinya dia mempelajari agama, tafaqquh, mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Itu mana kembali kepada agama dan menerapkannya di dalam kehidupan. Dan ini adalah sebab kemuliaan bagi umat Islam. Sebab kemuliaan bagi umat Islam. Kemudian juga saya nasihatkan agar supaya kita di dalam setiap langkah itu berpijak di atas dasar ilmu, berpijak di atas dasar ilmu. Ya. Dan jangan seseorang itu hanya bersandar pada semangatnya belaka. Pada semangatnya belaka. Semangat tidak cukup. Semangat harus dasari dengan ilmu. Kemudian juga saya nasihatkan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, apabila ada masalah dalam agama, hendaknya menghormati ulama dan bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Ya. Dan menghargai mereka dari penuturan dalil-dalil yang mereka terangkan.
Sebab kapan umat ini terpisah dari ulamanya, itu adalah lambang kehancuran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah orang-orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Dan Nabi mengingatkan, "Innallaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu, dicabut begitu saja dari hati-hati hamba, langsung hilang ilmu itu. Tidak. Tapi ilmu itu dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabqa alim, sampai sehingga tidak tersisa seorang alim pun. Ya. Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Maka manusia pun menjadikan tokoh-tokoh panutan-panutan yang jahil. Ini sebab tidak adanya ulama yang memang betul-betul ulama yang mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan kalau mereka sudah menjadikan tokoh-tokoh yang jahil, mereka bertanya, mereka tokoh-tokoh hanya akan menjawab tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan akan menyesatkan. Ya. Karena itu harus diketahui kedudukan para ulama. Kemudian yang kedua, harus diketahui kedudukan para penguasa. Ya. Kedudukan para penguasa. Jangan memandang dengan banyaknya kezaliman, kemaksiatan. Ya. Itu adalah hal yang diingkari, tidak ada yang membenarkannya. Tapi hendaknya dia bernasihat yang baik kepada penguasa, mendoakan dengan doa yang baik. Ya. Karena itulah dari pokok ajaran sunnah Rasulullah SAW yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad ini disiksa di 3 generasi kekuasaan. Bersamaan dengan itu beliau berkata, saya mempunyai doa yang mustajabah, saya peruntukkan untuk penguasa. Sebab kalau penguasa baik, maka baik pula rakyatnya. Iya. Dan ini kejujuran dan nasihat dalam memperbaiki manusia. Dan berkata Imam Sa'ad bin Abdullah Tusturi, ya, beliau menyatakan 2 golongan. Apabila umat memuliakan 2 golongan ini, aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Maka Allah akan memperbaiki untuk umat dunia dan akhirat mereka. Dan kapan 2 golongan ini mereka hinakan, Allah akan hinakan, Allah akan merusakkan dunia dan agama mereka. 2 golongan ini adalah penguasa dan ulama. Penguasa dan ulama. Dan ini rincian dalil-dalilnya tentunya sangat panjang. Dan saya menganggap bahwa ini sudah lewat dari waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan bisa menjadi pencerahan yang baik untuk kita semua. Dan pijakan-pijakan ya, di masa ini, masa yang sering kita mendengarkan mana jihad terorisme, dan kita bisa mendudukkannya pada tempatnya masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.